Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas etika profesi dengan pokok pembahasan hak kekayaan intelektual. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2, saya Widya Fitri, dan beberapa teman kelompok saya, Yosua Mananoma, Albert Cakra, Andre Lavian, dan Rifat Warung. Pengertian hak kekayaan intelektual atau biasa disingkat dengan HAKI. Jadi, HAKI merupakan cara melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang ada. Ya, ini seperti hak cipta, paten, merek, indikasi geografis, dan sebagainya. Jadi, HAKI juga adalah suatu hak kekayaan yang berada dalam ruang lingkup kehidupan berteknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra. Jadi dalam hal ini pemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya dan berwujud. Jadi HAKI juga melindungi pemakaian ide, gagasan dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi. Tentunya sistem HAKI juga menunjang diadakannya teknologi atau hasil karya lain yang sama dapat dihindarkan atau dicegah. Jadi hak ini merupakan hak private atau private rights bagi seseorang yang menghasilkan suatu karya. Itu adalah penjelasan mengenai pengertian HAKI. Kemudian ada fungsi dan betapa pentingnya HAKI. Fungsi dan pentingnya HAKI yang pertama itu sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta dan karya ciptanya. Jadi saat seseorang mendaftarkan suatu karya ke HAKI, maka otomatis karya tersebut akan mendapat perlindungan hukum. Jadi sehingga pembuat karya tersebut dapat dengan lebih leluasa dalam memanfaatkan nilai ekonomis dari karya ciptaan yang dibuat tanpa takut harus menyalahi hukum. Kemudian yang kedua itu sebagai bentuk antisipasi pelanggaran HAKI. Jadi fungsi yang kedua sebagai bentuk antisipasi pelanggaran HAKI. Jadi saat karya didaftar hak cipta ke HAKI, maka akan membuat pemilik dari karya cipta tersebut memiliki landasan yang kuat untuk dapat melawan orang-orang yang secara ilegal mencoba menggunakan karya pemilik tersebut, sehingga orang-orang dapat berhati-hati dalam menggunakan karya orang lain karena memiliki landasan hukum. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan kompetisi dan memperluas pangsa pasar. Jadi dalam hal ini ketika adanya HAKI, masyarakat bisa termotivasi untuk berkarya dan dapat berkompetisi semakin meningkat karena karya memiliki landasan hukum yang tadi, sehingga membuat mereka dapat berkompetisi, tidak takut dalam melakukan karya karena tidak dapat dicuri oleh orang lain. Kemudian yang keempat itu memiliki hak monopoli. Jadi pendaftaran HAKI diberikan pada pihak pertama yang mendaftar ke Direktorat Jenderal HAKI. Jadi pendaftaran sejak awal ini membuat pemilik memiliki hak memonopoli untuk melarang pihak lain menggunakan HAKI tanpa izin. Jadi itu adalah fungsi dan pentingnya HAKI. Ruang lingkup hak kekayaan intelektual terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama hak cipta dan hak terkait, yang kedua yaitu hak kekayaan industri. Hak cipta merupakan hak bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberi izin yang merujuk langsung terhadap subjek ciptaannya, seperti buku, program komputer, lagu, atau musik, dan ciptaan lainnya. WIPO, World Intellectual Property Organization, telah menetapkan pada tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia. Hak cipta mencakup 3 di dalamnya, yaitu yang pertama, pemegang hak cipta, yang kedua,
karya cipta yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta, dan yang ketiga yaitu jangka waktu perlindungan hak cipta. Perlindungan atas suatu ciptaan berlaku selama pencipta hidup dan ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Hak kekayaan industri adalah hak milik industri atau industri properti yang terdiri dari beberapa turunan, yaitu hak paten, hak atas merek, desain industri dan indikasi geografis, rahasia dagang, desain tata letak secret terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. Peraturan hak kekayaan intelektual yang dilindungi di Indonesia. Yang pertama, yaitu tentang hak cipta atau copyright. Dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Undang-undang tentang hak cipta ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Sama seperti saat ini, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 ini tidak berlaku lagi atau dicabut karena telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 dengan salah satu pertimbangan bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Yang kedua, hak kekayaan industri dibagi menjadi 6 sub bidang, yaitu bidang pertama, yaitu hak paten, dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Yang kedua, merek atau trademark, dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Yang ketiga yaitu rahasia dagang atau trade secret, dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang keempat yaitu desain industri atau industrial design, dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Yang kelima yaitu tata letak sirkuit terpadu atau sirkuit layout, dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Dan yang terakhir adalah perlindungan varietas tanaman, yaitu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual terbagi atas dua. Yang pertama yaitu hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berikutnya adalah hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri terbagi atas 6. Yang pertama yaitu hak paten. Hak paten adalah hak khusus yang diberikan kepada seseorang atau kelompok bila berhasil memecahkan suatu masalah dengan memanfaatkan teknologi. Yang kedua yaitu merek. Merek adalah merupakan sebuah gambar atau nama yang terdiri dari kata, huruf, dan angka yang digunakan untuk membedakan produk dan jasa yang diproduksi perusahaan atau perorangan. Yang ketiga adalah desain industri. Desain industri adalah olahan karya mengenai bentuk, komposisi warna, dan garis yang memberikan suatu kesan pada barang. Yang keempat yaitu desain tata letak sirkuit terpadu. Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan secara sendiri atau memberikan hak tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Yang kelima yaitu rahasia dagang. Rahasia dagang merupakan hak informasi yang berkaitan dengan teknologi atau bisnis dan memiliki nilai ekonomi namun tidak perlu diketahui oleh masyarakat. Yang terakhir yaitu indikasi geografis. Hak indikasi geografis ini yaitu hak untuk melindungi suatu produk atau jasa yang menunjukkan daerah asal atau barang atau jasa. Prinsip-prinsip haki. Yang pertama adalah prinsip ekonomi, di mana prinsip ekonomi yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Kedua adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni,
dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemiliknya. Ketiga, prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Dan yang terakhir adalah prinsip sosial, di mana prinsip sosial artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.